tanggal 1 gajian, tanggal 20 udah habis Mas. Tanggal 20 habis, nunggu tanggal 1 itu kadang kita itu sungkan Mas. Jadi saya sambat sama ibu. Bu, waduh buat beli pampers saya nggak bisa Mas dulu. Pampers 2.000 itu loh, nggak bisa. Pertaniannya masih gitu-gitu aja kan Mas, kayak jagung, kayak pari, dan itu kan kejualnya kan kasihan petaninya gitu loh. Nah ini sebagai, ya saya cuma cita-cita saya saja, biar petani-petani sini ini juga melihat gitu loh. Wah ini ada gini toh, tak greenhouse ini kita dapat menghasilkan segini loh. Ini ukuran 11 kali 25 kita dapat bisa menghasilkan, paling jeleknya itu kita bisa menghasilkan 20 juta. Memang ada tuh, sampai nek tanam bayam kira-kira sama-sama 2 bulan, kira-kira dapat nggak harga segitu gitu loh. Ini sebagai percontohan juga Mas, bukan berarti ini selalu berhasil loh ya. Kita juga mengalami kegagalan beberapa kali di dalam melon ini. Tapi gagalnya di melon ini tidak pepok gitu loh Mas. Tidak 100%. Jadi walaupun 50% itu hangus, gagal gitu, tapi kita masih balik modal Mas. Jadi waktu panen, jadi yang lain nggak jualan, saya jualan sendiri. Akhirnya semua beli di saya semua Mas. Sampai kewalahan saya. Dulu tuh saya nol modal. Kita itu dulu usaha cuma modal dengkul aja. Sama modal kepercayaan. Iya, serius itu. Bob Sadini itu benar. Usaha itu tidak perlu modal sebenarnya. Dan saya membuktikannya. Jadi intinya itu kita sungguh-sungguh lah. Manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan berhasil kan. Saya kan pegawai negeri Mas, jadi kita nawarkan barang itu, kan istri saya waktu itu hamil Mas, hamil anak saya itu 4, nawarkan waktu itu di Trenggalek gitu, kita nawarkan jajan, snack gitu. Kamu kok nggak kerja tuh? Padahal saya itu pegawai negeri, setelah tahu saya pegawai negeri, setelah itu saya dipercaya Mas. Jadi saya itu disuruh bawa barang sebanyak yang saya mau nggak apa-apa. Nanti bayarnya konsignasi. Nanti pas waktu saya ngambil lagi, saya bayar yang barang kemarin. Dinas di Polairut Polisi Perairan dan Udara. Untuk dinasnya di Pos Kamladu Blitar. Saya kerjakan sendiri dulu itu waktu itu Mas. Jadi setelah saya kerjakan sendiri, saya tuh kecapean Mas. Waduh ini tak garap dewe, aku nggak iso kering, saya dimarahi pimpinan, tanamannya juga berantakan, nggak akhirnya saya pikir gini, wah ini kalau saya nggak nyewa ngerekrut karyawan, padahal waktu itu juga masih belum menghasilkan, durian pun juga masih babat, kalau nggak nyewa karyawan saya nggak bisa, soalnya dalam tuntutan dinas saya juga waktu ada dibutuhkan saya harus hadir, harus dinas, akhirnya saya sewa karyawan. Ternyata sewa karyawan itu mempunyai rezeki gitu ya. Rezeki itu dititipkan kepada kita. Jadi ya setelah saya sewa karyawan, saya takut waktu itu Mas. Nggak bisa bayar. Gimana saya bayarnya? Wong gaji saya aja buat keluarga aja kan anak saya 4, belum buat makan, belum buat modal. Kan ini saya bertahap kan, nggak bisa langsung. Jadi mulai 2021 itu kita bertahap. Ternyata kalau kita nekat, kalau kita sungguh-sungguh, soalnya besar itu nggak mungkin kalau nggak ada karyawan. Jadi kalau digarap sendiri nggak mungkin besar, kayak harus sewa karyawan, harus jangan takut lah nyewa karyawan. Dia punya rezeki sendiri sebetulnya. Nanti rezekinya dia, insya Allah sama Allah ditetapkan pada kita tinggal menyampaikan aja. Jadi ya kayak saya ini nggak perlu besar dulu Mas. Ya kayak saya dulu, kalau mungkin mainnya 75 juta itu mungkin ukurannya 50. Ukuran standar lah itu, ukuran 50 meter kali 11 meter itu ukuran standar. Tapi kita ukurannya saya kurangi dulu ya, memang saya terkendala modal, misalnya belum irigasinya. Irigasinya juga agak mahal juga, sekitar 10 juta. Jadi kalau ukuran sekitar 30 meter, saya kira cuma 20 juta sama 10 juta itu ya kalau punya motor, kita olahraga sepedaan dulu lah kita, kalau punya motor kita jual lah. Itu salah satu solusi. Tapi sebenarnya juga ada solusi lain. Sebenarnya kalau kita misalkan nih ada yang datang ke sini, Mbak aku pingin koyok gini tapi aku punya lahan nih, tapi saya tuh nggak punya greenhouse modal lah, kita nggak punya modal. Nah kita mungkin bisa mengenalkan seseorang yang pembangunan ini nanti bisa dicicil pas
waktu panen seperti itu. Itu kan ya. sebenarnya banyak sekali solusi. Ini kita ciptakan seperti ini supaya mereka itu mulai melirik lah. Ini ya apa sih caranya, biar dia juga tanya-tanya gitu loh Mas. Kalau dia penasaran kan pasti cari tahu kan. Nah gitu kita siap membantu lah, mengarahkan gitu loh. Karena memang ya tujuan kami adalah ya ini ya, untuk sekitar ini supaya hidup semua pertanian di sini. Iya. Jadi waktu itu saya main ke tempat kawan saya yang durian itu. Di situ dia juga nanam greenhouse ini. Saya juga nggak tahu waktu itu. Saya main ke tempatnya, loh ini bangunan apa? Ternyata dia buat greenhouse. Terus saya ke sana lagi itu kebetulan waktu dia panen. Loh kok cepet men? Padahal waktu nanam durian itu juga gara-gara dia kan juga punya kebun luas durian. Akhirnya saya contoh juga itu melonnya, loh kok cepet? Saya kan nunggu durian itu setahun Mas, setahun pun nggak berbuah semuanya. Setelah saya cerita-cerita ke teman saya itu, loh ternyata melon itu cuma 2 bulan. Modal yang dikeluarkan ya dulu saya buat nggak langsung 4 Mas. Jadi saya buat cuma kecil, ukuran 30 meter kali 11, itu kapasitas 700 pohon. Jadi waktu itu nanam, ya alhamdulillah waktu pertama nanam kita untung Mas. Jadi waktu nanam itu dengan pupuknya, istilahnya saya punya background durian, nanam alpukat, jadi punya ilmu itu saya terapkan di melon. Alhamdulillah berhasil karena di sini hama kan nggak bisa masuk. Terus waktu itu cuaca juga panas Mas, jadi kondisi tanaman itu bagus. Itu salah saya, nggak saya catat. Akhirnya pas tanam berikutnya hasil penjualan greenhouse pertama itu saya buat greenhouse lagi. Rencana saya ya gitu, nanti kalau ini 2 bulan panen, kalau saya punya 2 nanti kan bisa 1 bulan panen, ini panen yang ini, panen yang ini gitu. Selain itu juga pertaniannya masih gitu-gitu aja kan Mas, kayak jagung, kayak pari, dan itu kan kejualnya kan kasihan petaninya gitu loh. Nah ini sebagai, ya saya cuma cita-cita saya saja, biar petani-petani sini ini juga melihat gitu loh. Wah ini ada gini toh. No. Jadi saya sering bercerita sama mereka, oh ini sak greenhouse ini kita dapat menghasilkan segini loh. Ini ukuran 11 kali 25 kita bisa menghasilkan, paling jeleknya itu kita bisa menghasilkan 20 juta. Memang ada tuh, sampai nek tanam bayam kira-kira sama-sama 2 bulan, kira-kira dapat nggak harga segitu gitu loh. Ini sebagai percontohan juga Mas, untuk mengangkat lah, maksud bisa agar menjadi inspirasi gitu loh Mas, motivasi dan juga referensi gitu loh buat petani-petani sini, supaya untuk meningkatkan ya mungkin harus berpindah lah. Di sini nih, khususnya di Dusun Sumur Bumbung, Pinggir Sari ini memang sentra pembibitan cabai, pembibitan tomat, itu sudah berjalan. Cuma untuk pertanian sendiri, banyakan itu ya seperti itu. Orang tua gitu. Ya, seperti kemangi, dan itu kan harganya kan enggak begitu bagus gitu loh. Ya siapa tahu anak-anaknya lah. Di sini saya mulai membangun seperti ini, ada durian, ada ini saya package menjadi sebuah wisata. Intinya kedepannya itu ya nggak ditanam-tanam itu, biar ditanami juga. Akhirnya kan kita jadi tumbuh bersama. Memang siapa sih yang nggak suka shopping ya Mas? Cuma pada dasarnya memang saya itu sukanya kerja keras Mas. Saya lebih ke manfaatnya, jadi saya lebih suka daripada saya jalan-jalan atau apa. Saya juga jalan-jalan, tapi setiap kali saya jalan-jalan pasti ada sesuatu yang saya beli dan saya jual lagi. Kayak ke Jogja gitu. Saya sebenarnya jalan-jalan, tapi dari Jogja itu saya mungkin ada just tip, ada membeli apa, terus saya jual lagi ke tempat saya. Kalau saya itu kan dari kecil kan memang tinggalnya di kampung Mas. Perekonomian kami kan kurang bagus. Di sini ya namanya orang kampung lah Mas. Jadi hidup itu ya secukupnya lah. Walaupun kan kita kan diajarkan untuk selalu menabung, karena saya besarnya di kampung, jadi saya itu kalau misalkan sudah mandiri, saya memiliki pekerjaan, apa yang saya kerjakan itu juga bermanfaat untuk orang lain. Nah ini saya kembali lagi ke desa saya untuk membangun ini lagi gitu loh. Umum lah Mas, kalau di desa itu kan maksudnya nggak seperti anak-anak yang di kota ya. Kalau di desa itu makan cuma sama tempe dan terus bapak ibu kan ya bertani. Namanya bertani itu kan dapat hasilnya kalau taninya panen kan. Lah panen itu paling cepat 1 bulan. Kalau kayak jagung dan semuanya kan 3 bulan. Nah itu kan kita harus berpuasa, pintar-pintar lah sebagai ibu rumah tangga itu mengatur. Jadi ya saya sebagai anak kecil mungkin kayak jajan nggak terlalu dibebasin kan. Jadi ya saya kalau udah besar kayak gini jadi banyak eman-emannya gitu loh Mas. Karena saya hidupnya itu biasa aja gitu loh Mas. Kalau yang bukan fashion saya lah. Fashion saya itu mungkin memang bekerja.
Jadi kerja keras itu terlahir ketika kita itu punya pikiran positif, kita satu tujuan. Misalkan istri punya tujuan ke sana, ya kita harus dukung. Yang penting harus positif gitu. Baiknya juga begitu, kalau saya punya usaha gini, nanti istri mendukung gitu. Nanti terus kita mohon restu bapak ibu gitu. Jadi intinya tetap niat. Orang-orang di sekitar saya itu memang pekerja semua. Kayak suami saya itu dia mendukung saya karena saya kan perempuan tuh Mas. Kalau kirim-kirim itu kan pasti saya terbentrok jauh, anak-anak saya masih kecil, jadi suami saya cover saya gitu. Jadi ya memang saling mendukung lah Mas. Kalau nggak ada suami saya ya saya nggak bisa gitu. Dulu ketemu waktu dinas Mas. Jadi saya waktu dinas di Brigi, istri saya waktu itu anak didik lah, anak asuh lah. Jadi dulu itu dari sekolahnya ini SMKN Watu Limo ini meminta bantuan waktu itu latihan PBB Mas, baris-baris. Jadi minta bantuan dari Polairut Brigi. Waktu itu saya dinas di Brigi. Kebetulan saya yang jadi instrukturnya, istri saya muridnya. Kebetulan ya saling lirik gitu loh. Jadi kebetulan saya ya, masih bujang waktu itu. Jadi ya alhamdulillah lah jodoh sampai sekarang sudah karuniai anak 4. Saya juga sempat kuliah tapi cuma sampai semester 2 saya itu. Istri saya sampai D1 ya. Karena saya juga mungkin kalau nggak tahu ya kenapa ya saya itu sekolah itu kok ya memang wajib sekolah itu. Cuma untuk saya pribadi karena saya itu pertama sekolah saya yang bukan saya inginkan. Kan sebenarnya kan ya karena orang tua saya menginginkan saya sekolah di mana gitu. Jadi saya tuh separuh hati lah, nggak sesungguh-sungguh gitu loh. Jadi saya memutuskan untuk berhenti daripada saya nanti malah udah keluar banyak terus akhirnya saya berhenti. Dan mulai dari situ saya menikah, habis itu saya berusaha, saya lakukan apa yang saya bisa. Saya dari itu, usaha itu mulai dari apa yang saya bisa. Jadi saya usahanya tuh sebenarnya dulu tuh dari bakul getuk pernah saya buat, saya pernah bikin pisang goreng, saya buat franchise karena anak-anak saya masih kecil, pasti saya kan membutuhkan orang, jadi saya buat franchise. Terus yang terakhir dari gulung mawar, ya sama suami saya, yang bantu itu semua suami saya. Jadi saya dukung Mas, jadi apa saya dukung, soalnya saya pun waktu saya lepas dinas saya kan nggak ada kerjaan di rumah, jadi daripada main HP, jadi yes ke pasar, pokok kita titip-titipkan kan waktu itu jajan itu kita titip-titipkan sambil belajar waktu itu Mas. Jadi waktu itu pegawai negeri itu gajinya itu tanggal 1 gajian, tanggal 20 udah habis Mas. Tanggal 20 habis, nunggu tanggal 1 itu kadang kita itu sungkan Mas. Jadi saya sambat sama ibu. Bu, waduh gitu, buat beli pampers saya nggak bisa Mas dulu. Anaknya kan kecil-kecil, kalau kecil kan harus pakai pampers Mas. Dulu beli pampers nggak bisa Mas. Pampers padahal pampers 2000 itu loh, nggak bisa. Itu tahun 2015, 2015 itu. Nggak ada Mas. Jadi cita-cita itu sebetulnya saya pun jadi polisi itu juga nggak ada cita-cita Mas. Jadi ya mungkin rezeki dari Allah, kayak gimana ya, kayak angin gitu Mas. Jadi saya tiba-tiba ikut arus ke sana akhirnya jadi polisi gitu. Kita nggak bisa ngelawan itu, jadi kita cuma mengikuti aja gitu. Kalau menurut saya ya, kayak saya nggak punya impian ini, nggak punya impian itu. Kalau untuk bertani ini sebetulnya saya suka, mulai dari kecil saya memang suka menanam waktu itu. Jadi dulu itu saya kira nanam itu ya tinggal kita buat lubang, tanaman dimasukkan, disiram gitu aja. Saya kira udah tumbuh. Ternyata mulai dari sini ternyata butuh pupuk, butuh semprot, butuh pengendalian hama. Jadi kayak gitu ternyata. Saya tuh dulu pinginnya jadi pengacara Mas. Tapi kan karena orang tua saya maunya tuh saya tuh dulu tuh melalang buana lah Mas. Jadi pinginnya tuh kalau punya anak tuh wawasannya tinggi. Jadi kemana-mana lah kita ke luar negeri atau kemana. Kalau jadi pelayaran kan mungkin orang tua saya tuh berpikirnya kan nanti saya pengalamannya luas lah gitu. Tapi tidak sesuai dengan keinginan saya. Akhirnya yaitu saya berlabuhnya di perdagangan Mas. Saya juga nggak mengira itu, saya juga nggak punya basic itu, mengalir aja Mas. Rezekinya itu datangnya saya nggak pernah membayangkan lah. Buat para pemuda-pemuda ya Mas ya, khususnya yang tua juga boleh lah. Jadi intinya itu kita sungguh-sungguh lah. Jadi manjada wajada, kalau kita bersungguh-sungguh insya Allah kita akan berhasil kan. Jadi memang sungguh-sungguh itu penting banget. Itu saya alami benar Mas. Jadi waktu babat alasnya pedagang itu Mas ya, saya rugi beberapa kali tuh saya tetap sungguh-sungguh. Kalau dipikir nggak masuk akal, ini udah rugi kok nggak kapok-kapok gitu. Jadi ruginya itu nggak banyak sebetulnya Mas. Jadi waktu itu saya modal kan sepeda motor. Sepeda motor itu saya jual, saya buat usaha dagang.
Ternyata setelah jualan selesai, uangnya modal tadi loh, itu nggak kembali, nggak kembali loh kemana. Tapi ini nggak putus asa saya, tetap besok puasa saya nyoba lagi sampai akhirnya waktu itu waktu corona tahun 2020 saya itu nggak punya basic jualan, saya tetap jualan aja, nggak tahu kalau yang lain itu berhenti jualan. Saya tetap jualan, saya waktu corona kan PPKM itu pembatasan nggak boleh keluar, saya tetap keluar, orang-orang pada nggak jualan. Akhirnya malah itu yang jadi panen saya waktu itu, saya ingat betul. Jadi waktu panen, jadi yang lain nggak jualan, saya jualan sendiri. Akhirnya semua beli di saya semua, Mas. Sampai kewalahan saya, tuh memenuhi kebutuhan pelanggan. Soalnya yang jualan saya sendiri, yang lain pada takut. Saya jualan bukan karena berani ya, karena memang nggak tahu ilmunya. Sabar, nekat, ngawut, semuanya campur. Nekat, ngawut, iya. Bertani pun juga sungguh-sungguh. Yang penting sungguh-sungguh, insya Allah nanti berhasil. Iya. Yang pertama harus sabar dan harus tetap dijalani. Entah itu misalkan ada kendala, ya tetap harus kita jalan terus. Harus bertahan lah, Mas. Karena kalau saya bicara tentang perdagangan ya, ini kan ya saya dagangkan sendiri. Kalau dagang itu kalau kita tidak sabar, pasti kita akan menemukan kegagalan di situ. Karena dengan sabar itu pasti kita hari ini kita gagal, besok pasti kita akan menemukan. Karena sabar kan, kuncinya sabar. Semua itu kuncinya sabar. Untuk duriannya ini 3 tahun ini sudah mulai belajar berbuah, Mas. Walaupun tidak semuanya. Karena dulu saya belinya itu besar, yang bibit durian Dongkelan. Jadi setahun itu kemarin ada yang berbuah 10 pohon. Satu pohon 10 pohon. Kan ada total sekitar 100 pohon. Itu 10 pohon berbuah, yang 90 belum. Terus tahun berikutnya nambah lagi gitu, Mas. Ya karena kita pencinta durian dinikmati sendiri, Mas. Ya karena kan buah itu kan mahal. Jadi karena baru pertama kali pasti nanti kan ada nggak sempurna. Lah itu kan barangnya kan mahal. Jadi kasihan kalau pembelinya. Ya. Jadi ya kita coba dulu. Oh ini kurangnya apa? Ya tadi background kita bukan petani, kita dari militer. Terus saya juga tidak pernah kuliah di pertanian gitu. Jadi kita belajar itu ya kita kadang dari pupuk Merauke itu kita datangkan. Mas gimana cara pupuk durian, nanti kita dikasih tahu. Ya kita sharing dari beberapa teman lah. Ya main ke kebun-kebun teman gitu. Kita belajarnya bukan begitu. Berarti ini selalu berhasil loh ya. Kita juga mengalami kegagalan beberapa kali di dalam melon. Awal kita tanam kita gagal. Tapi gagalnya di melon ini tidak pepok gitu loh, tidak Mas. 100%. Tidak 100%. Jadi walaupun modalnya 50% itu hangus, gagal gitu, tapi kita masih balik modal, Mas. Caranya di sini vertigasi, Mas. Vertigasi sebetulnya ya menggabungkan antara irigasi dan pemupukan jadi satu gitu. Vertigasi tetes seperti ini. Terus ini yang terbaru nih pakai NFT, nutrien film teknik. Jadi pupuknya itu sirkulasi terus gitu, dipompa nanti lewat paralon turun. Jadi lebih simpel. Jadi yang terbaru itu lebih simpel. Terus pohon pun itu waktu-waktu dia mau makan juga siap. Soalnya nutrisi itu mengalir terus. Lain dengan vertigasi yang tetes ini. Tetes ini agak mungkin persiapan kokopitnya itu juga agak sulit. Jadi harus nyuci, ngilangin zat tanin itu. Setelah panen, pasca panen gitu, tinggal ngeluarin pohon-pohonnya sama paralonnya cuci gitu aja, nanti udah bisa nanam lagi. Itu lebih cepat lah intinya pasca panennya. Untuk petani-petani baru, oh jadi yang pakai sistem tetes seperti ini, plus minusnya seperti ini. Kita ada contoh, sudah ada contoh ini. Misalkan ada yang pakai hidroponik, pakai air. Nah kita sudah ada contohnya di sana. Buat contoh aja lah, kita melakukan yang ini ada, jika ditanya, oh kita sudah punya yang ini, nanti kita bisa menjelaskan plus minusnya. Kita juga punya yang itu gitu, jadi yang pemula-pemula itu juga biar bisa belajar dari tempat kita. SOP-nya di sini pertama itu sebelum menanam aja kita sterilisasi lahan. Jadi lahan ini kita sterilisasi, kita semprot pakai insektisida, pakai H2SO4 itu hidrogen peroksida itu, jadi kita semprot 2 kali biar hama-hama dari dalam yang masuk waktu bekas tanaman kemarin itu biar mati semua. Biasanya kita jeda 3 hari, Mas. Jadi kita kosongkan 3 hari, tidak ada tanaman di dalam. Jadi biar kalau ada hama, biar mati, dia nggak ada makanan kan di dalam gitu. Terus kedua nanti setelah sterilisasi kita persiapan benih.
benih itu kita harus steril, benar-benar steril. Beratnya kita pegang pun harus cuci tangan gitu. Jadi biar bagus nanti benihnya, nggak jelek. Untuk pupuknya sebetulnya mudah kok Mas. Dulu pertama itu saya beli Mas, beli pupuk Abemik kan, pupuknya kita itu Abemik. Terus ini 2 tahun terakhir kita ngeracik sendiri. Kita setelah lihat YouTube, lihat alhamdulillah udah ketemu Mas, pas. Jadi saya aplikasikan itu di tanaman bagusnya, itu yang saya pakai. Jadi asalkan pohon itu tidak telat air, tidak telat pupuk. Jadi kita tahu kapan dia itu butuh air, kapan dia tahu butuh nutrisi, itu kita tahu, insya Allah pohon tumbuh dengan baik. Butuh nutrisi itu sebetulnya mulai dari pagi Mas. Kayak kita bangun tidur, kita lapar, ya seperti itu. Jadi tumbuhan itu mulai pagi dia harus dikasih makan. Misal jam 6, jam 7, jam 8, nanti agak panjang dikit siang. Siang itu dia juga butuh nutrisi banyak sampai jam 2, jam 3. Jadi mulai jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu juga butuh nutrisi banyak. Nanti kalau sore air biasa saja. Sore jam 5 sekalian buat nyuci drippernya ini Mas. Drippernya ini kalau dikasih pupuk terus ini gampang macet Mas. Jadi ini pengalaman sebetulnya, pengalaman saya. Jadi sore itu harus di flashing pakai air baku biasa. Entah 5 menit, entah 10 menit nanti. Biar endapan residu pupuk Abemik biar nggak menyumbat Mas. Soalnya kalau yang bagus mahal drippernya ini Mas. Iya biar awet lah. Kita kan nggak nanam nggak sekali. Rencananya kan juga terus menerus. Ya biar awet. Untuk pupuk dan air itu tergantung besarnya tanaman sebetulnya. Jadi tiap 10 hari harus kita naikkan. Jadi kita naikkannya 500 mili. Jadi mungkin umur 1 sampai 10 mungkin dia butuh 1 liter. Terus nanti umur 10 sampai 20 dia butuh 1,5 liter. Jadi terus naik terus sampai mulai turun lagi umur 50 sebelum panen. Jadi sebelum panen nanti kita turunkan Mas. Kita turunkan pengocorannya. Pengocorannya misalkan 15 kali gitu ya. Nanti tinggal 10 kali. Nanti 5 hari sebelum panen nanti tinggal 5 kali gitu Mas. Jadi PPO-nya tetap tapi pengocorannya dikurangi. Saya hitung, prospek ini memang kedepannya memang bagus. Kalau saya prospeknya kan pasti untuk dijual sendiri kan, yaitu salah satunya buat wisata edukasi, terus kita adakan acara-acara seperti ini, dan untuk warga sekitar sini aja, supaya terangkat juga, biar tertarik lah. Dan karena memang buat kesibukan, kalau suami saya ini kan polisi, terus saya ini kan dia petani, lah polisi itu kan banyak waktunya itu kan terbuang nih, biar menjadi kegiatan yang positif lah. Kegiatan yang positif. Ya, biar menjadi inspirasi yang kalau lain. pas lepas dinas, saya biasanya main game gitu, sekarang nggak pernah main game. Terus mempersiapkan, yang paling penting mempersiapkan masa tua. Kita akan punya kegiatan. Kegiatan untuk anak-anak. Anaknya 4 soalnya Mas. Jadi ke depan buat ini nanti yang dilanjutkan anaknya lah insya Allah nanti. Untuk resign sebetulnya dulu pernah Mas kami mengajukan resign. Tapi waktu itu kita waktu menghadap ke pimpinan, sama pimpinan kita nggak boleh Mas. Jadi ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Jadi untuk aturannya harus 32 tahun masa dinas. Padahal saya masih 16 tahun masa dinas ini. Jadi saya tidak diizinkan resign. Sebetulnya untuk gaji ya Mas ya, untuk gaji itu kalau pegawai negeri, walaupun pengusaha, walaupun bertani itu kalau kita bersyukur insya Allah barokah gitu Mas. Karena sudah berjalan, untuk pegawai negerinya tidak perlu untuk ditinggalkan. Dan itu malah seharusnya memang tidak. Memang awalnya kita itu bisa mendapatkan kepercayaan yang penuh, itu karena memang suami saya adalah polisi. Karena bagaimanapun kalau orang usaha terus apalagi kayak seperti saya tanpa modal kan Mas. Jadi orang itu barangnya saya bawa terus kalau saya kepercayaan itu kan pasti ada yang dilihat nih. Mungkin suaminya polisi nih, nggak mungkin lah dia akan macam-macam atau apa gitu. Akhirnya ya itu setelah itu timbul penyesalan juga Mas. Waduh, lah padahal orang tua saya juga dulu bangga lah dengan anaknya udah jadi polisi, terus anak-anak pun juga bangga. Ayahmu kerja apa toh? Polisi gitu kan, bangga lah. Akhirnya waduh kenapa kemarin itu dulu karena gara-gara nggak bisa bagi waktu asalnya. Karena sekarang sudah berjalan, jadi ya polisinya tetap berjalan, sini juga sudah berjalan baik. Jadi saya pernah lihat pepatah ya. Dulu lihat foto ember gitu, terus itu ada banyak keran Mas. Jadi kerannya cuma 1, istilahnya penghasilan dari pegawai negeri aja. Itu ember itu kan penuhnya lama Mas.
Tapi kalau keran itu banyak Mas, ini dari pegawai negeri, ini dari petani, ini dari usaha snack, ini dari jualan buahnya langsung ini. Ya itu kan kerannya jadi banyak, ini embernya jadi cepat penuh. Saya ingat waktu itu, jadi oh ternyata gini, insya Allah lah besok saya seperti itu gitu. Ternyata ini masih umur 36 tahun, alhamdulillah sudah hampir tercapai itu Mas. Jadi walaupun masih babat ya alhamdulillah sudah tercapai. Gitu. Ya. Kami mulai dari 2021 kami menanam durian Mas. Terus tahun 2022 kita tanam lagi alpukat. Setahun lagi tahun 2023 kita tanam greenhouse melon. 2024 nambah lagi greenhouse jadi 4 greenhouse gitu. Di sini nama farmnya Musangking Wisata Petik Buah. Ya karena rencana kami wisata petik buah gitu loh. Jadi buahnya nanti ada bermacam-macam. Rencananya ke depan akan saya lengkapi terus, tapi bertahap. Saya sebenarnya hanya mendukung karena saya kan memang basicnya bukan dari petani. Ya basic saya itu berdagang. Lah suami saya kan hobi nih tanam-tanam. Lah saya itu bagian berdagangnya. Jadi ini saya jualin ini. Saya membantu suami saya untuk memasarkan. Kemarin-kemarin kan kita kan diborongkan sama pengepul. Lah sekarang ini saya mencoba untuk saya jual sendiri. Lah ini seperti ini kita adakan wisata petik buah. Saya dagang keripik sebelumnya. Distributor snack gitu Kak. Jadi waktu puasa biasanya ramenya kita itu. Untuk mengisi hari sebelum puasa, ini ya kita bertani gitu. Tapi kan nanti kalau setelah puasa, ya kita berdagang lagi. Saya pegang Blitar, saya pegang di Malang gitu. Kebetulan kita kan punya 2 toko grosir di Blitar dan Malang. Karena kalau keripik kan seasonal aja, ramenya itu pas waktu puasa aja. Lah sebelum puasa kan panjang tuh, jadi ya kita cari kesibukan lain. Dulu tuh nggak sengaja kita tuh nanam-nanam nggak sengaja. Iya. Karena saya tuh memang hobi banget sama durian. Kebetulan dulu suka banget lah saya, istri saya, keluarga itu suka banget sama durian. Kebetulan yang saya tanam itu kesukaan kita. Jadi keluarga suka durian, nanam itu sebetulnya buat konsumsi sendiri. Tapi karena nanamnya banyak kan 100 pohon kita. Jadi akhirnya kedepannya pengen sisanya buat usaha, buat dijual lagi gitu. 1,5 hektar ya kebetulan lahan orang tua, lahan mbahnya. Dulu lahan mati di sini tuh Mas, dalam artian tidak berproduksi gitu loh, tanamannya cuma ilalang, rumput gitu. Jadi misalkan disewakan pun juga nggak produktif. Akhirnya kita babat alas, kita kelola itu nanam, salah satunya nanam itu durian. Terus ini melon ini baru 2 tahun ini berjalan ya. Keripik itu dulu tuh saya tuh mainnya kan cuma seasonal pas waktu puasa aja. Itu kita masih belajarnya masih puasa. Iya. Habis itu di 2015 kita harian juga main. Dulu saya packingan Mas, tapi akhirnya saya berubah lagi ndek bal-balan. Dulu tuh saya nol modal. Kita itu dulu usaha cuma modal dengkul aja. Sama modal kepercayaan. Iya, serius itu. Bob Sadino itu benar. Usaha itu tidak perlu modal sebenarnya. Dan saya membuktikannya. Iya. Suka-dukanya bertani itu ya sukanya itu tenang Mas. Pikiran itu adem, tenang. Misalnya kita kan menghadapinya itu tanaman Mas. Jadi tanamannya itu nggak punya rasa benci ke kita Mas. Lain kalau mungkin di tempat kerja gitu ya, benci sama kita gitu kan kelihatan. Kalau tanaman itu kita tenang Mas. Kita juga pelihara domba gitu. Dia sayang sama kita. Soalnya kita tiap hari ngasih makan gitu. Jadi sukanya itu kita tenang, kita nggak was-was, nggak keberangsang gitu. Dukanya ya masalahnya kayak pupuk itu mahal. Pupuk. Terus harga jual itu naik turun karena ya kesusahannya petani kan memang seperti itu. Harganya itu kita sudah mati-matian karena pertanian itu memang tidak bisa diprediksi. Barangnya bagus, harganya yang buruk. Pupuknya kita dipersulit. Ya memang sulit. Ya semoga setelah ini membaik lah. Kalau masalah pupuk itu kita bertahan karena memang untuk melon ini kan tidak bisa untuk dikurangi atau diganti dengan pupuk organik kan nggak bisa.
Tetapi kita bisa mengurangilah sedikit itu dengan cara kita langsung jualnya ke user dengan kita adakan petik buah. Harganya kan kita akan selalu stabil. Kalau untuk masalah pupuk yang lain, lele ini kan nggak bisa diganti. Kalau durian itu masih bisa diatasi dengan kita bikin pupuk sendiri, kompos. Biasanya suami saya ya pupuk organik gitu yang dipakai untuk durian. Kalau melon ya nggak bisa kita ngurangi pupuk, Mas. Nanti kalau pupuknya dikurangi, buahnya nggak bisa besar, malah kita rugi. Nanti masuk grade C, D. Jadi semakin merawat dengan baik. Buah ini kalau dirawat utuh itu walaupun pupuk mahal tetap ada plusnya kok, Mas. Jangan khawatir kalau dirawat terus kok tetap nggak dirawat dengan baik. Kalau dirawat dengan baik pasti bagus buahnya itu. Udah 7 kali saya itu panen, ya. 7 kali nanam, 7 kali merawat, 7 kali panen. Jadi ya sudah agak lama lah walaupun masih baru gitu. Ciri-cirinya itu sebetulnya mulai dari benih. Jadi benih itu mulai kecil udah kelihatan. Gemoy lah kalau bahasa sekarang itu gemoy gitu. Jadi kalau dia ditanam itu, dia itu akarnya sehat, makanya banyak gitu loh, kayak gitu. Jadi itu nanti tumbuhnya bagus, daunnya lebar-lebar. Ya kalau berbuah ya besar, baik. Mulai dari kecil kita rawat dengan baik. Harus kita jaga, jangan sampai kena penyakit, jangan sampai air telat nutrisi gitu, Mas. Saya Umam Ismail dan ini istri saya Wulan Andriani. Kami dari Musangking Wisata Petik Buah yang beralamat di Dusun Sumur Brumbung, Desa Pinggir Sari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.